Bosan melihat pelangi? Jajan seru bersama keluarga. Halo sobat kuliner yang baik hati. Yuk mulai acara penuh rasa dan warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kuliner, apa kabarnya hari ini? Kalau kabarnya baik, boleh dong angkat tangannya. Wah, semua pada angkat tangan nih. Semoga sehat selalu ya sobat kuliner. Dan aku Keniza seneng banget loh bisa menemani kalian di program ini, Kuliner Nusantara. Program yang mengajak kalian semua berkenalan dengan makanan khas Indonesia yang penuh rasa dan warna. Hari ini kita akan mengenalkan 3 kuliner Nusantara lengkap dengan cerita dan asal-muasalnya. Siapa ayo yang suka jajan angkat tangan? Pastinya banyak banget dong. Ya udah, gak usah lama-lama. Mari kita mulai program Kuliner Nusantara, penuh rasa dan warna. Sobat kuliner, kuliner pertama datang dari Sumatera Barat. Namanya adalah rendang. Siapa yang pernah makan rendang? Enak gak teman-teman? Pastinya enak banget dong. Rendang berasal dari Minangkabau. Dulu, rendang dibuat sebagai bekal perjalanan jauh karena bisa tahan lama dan tetap lezat. Makanya rendang dimasak lama supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Kalau masaknya sebentar, enak gak ya? Nah, makanya teman-teman kita harus sabar. Yuk sobat kuliner, selamat menyaksikan kuliner Nusantara pertama, yaitu rendang. Kelahiran masakan rendang juga dipengaruhi oleh banyaknya warga India yang berlabuh dengan menggunakan kapal Gujarat di pantai Sumatera Barat pada abad ke-13 hingga 14. Salah satu pengaruh dari India dalam masakan rendang adalah pemakaian bumbu rempah dan cara memasaknya. Kari khas India diolah kembali menjadi kalio yang menjadi asal-muasal rendang. Orang Minang mencoba memasaknya lagi hingga warnanya menjadi lebih gelap dan dagingnya menyerap kuah. Yang kemudian datang para pedagang Gujarat yang disebut itu kan datang ke Minangkabau, ke Sumatera Barat, yang kemudian diakomodir atas menu-menu yang berangkat dari India itu, yang di India dikenal di kita sebagai masakan kari. Berangkat dari situ, yang kemudian itu bagian dari sejarah munculnya masakan rendang ini dari Minangkabau. Oleh karena itulah, pada masa awal catatan tentang rendang, banyak yang menyebut penggunaan daging kerbau sebagai bahan dasarnya. Pengaruh tersebut berasal dari masyarakat India yang tidak mengkonsumsi daging sapi karena diyakini daging sapi adalah daging yang suci. Sekarang kita lanjut ke kuliner kedua. Kira-kira kita kemana ya teman-teman? Gimana kalau kita ke ibu kota Surabaya aja? Yaps, betul banget, Jawa Timur. Kira-kira kita makan apa ya di Jawa Timur? Gimana kalau kita makan rujak cingur aja? Yes. Oke teman-teman, ada yang tahu gak sih rujak cingur itu apa? Cingur itu artinya mulut sapi sobat kuliner. Rujak cingur berasal dari kota Surabaya dan biasanya dimakan rame-rame bareng keluarga atau teman-teman. Dan sobat kuliner, tahu gak sih isinya rujak cingur itu apa aja? Nah, yang pertama ada buah, ada sayur, ada tahu, ada tempe, kerai, dan tentunya cingur sapi. Kalian juga bisa milih mau rujak matengan atau rujak buah. Tentunya bumbu khas yang rasanya unik banget. Yuk kita saksikan kuliner Nusantara kedua, rujak cingur dari kota Surabaya. Rujak cingur merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur. Makanan ini adalah kombinasi dari buah-buahan, sayuran, dan cingur. Nah, bahan cingur ini nih yang menjadi unsur penting dalam hidangan, di mana cingur sendiri artinya adalah moncong sapi, alias bibirnya sapi foodies. Foodies di Kediri, rujak cingur menjadi kuliner favorit loh untuk menu makan siang. Untuk penyajiannya dimulai dari bumbu uleknya. Di sini ada cabai, terasi, gula merah, bawang putih goreng, kacang tanah goreng, dan juga garam. Tak ketinggalan juga ada potongan pisang kelutuk, petis, dan sedikit air.
Untuk isiannya ada potongan timun, lontong, bengkoang, tahu tempe, buah belimbing, dan cingur. Cingur atau moncong sapi ini sudah direbus dan dicampur ke dalam isian rujak. Next, berikutnya kita tambahkan yuk rebusan daun kangkung dan toge. Terus wadahi semua isian dan bumbu rujaknya dengan wadah daun pisang. Wah, lihatnya aja udah langsung tergoda ya Budis. Nih, auto lapar gak sih? Sobat kuliner, masih bareng aku Keniza di Kuliner Nusantara, penuh rasa dan warna. Sekarang kita lanjut ke kuliner ketiga ya, yang pastinya disukai banget nih sama anak-anak. Kuliner kali ini asalnya dari Jawa Tengah. Yap, betul banget, yaitu sate ambal. Siapa ayo yang suka sate? Ngomong sate ambal ini berasal dari Kebumen loh teman-teman. Apa sih bedanya sate ambal sama sate Madura? Nah, yang membuat berbeda adalah bumbu tempe yang gurih dan manis. Dari dulu, sate ini jadi makanan khas dari daerah Jawa Tengah dan sering dijual di pinggir jalan. Sederhana ya, tapi kelihatannya enak banget. Yuk sobat kuliner, kita menyaksikan kuliner Nusantara ketiga, yaitu sate ambal. Sate ambal termasuk sate yang terkenal banget sama rempah-rempahnya yang bejibun. Ada ketumbar, bunga lawang, kapulaga, jinten, jahe, kunyit, kemiri, pala, bawang merah dan putih, plus gula merah. Banyak ya. Rempah-rempah yang keras yang pertama kali harus dihaluskan. Garamnya jangan lupa ya guys, biar makin gurih. Terus menyusul sekumpulan bawang-bawangan dan jahe serta kunyit. Guys, yang harus diingat, kalau mau bikin masakan awet, perhatikan kebersihannya. Semakin bersih dan steril, makanan bakalan lebih tahan lama. Apalagi kalau makanan dikemas dengan baik. Balik lagi ke bumbu yang dihaluskan ya guys. Ulek terus sampai warnanya tercampur merata kayak gini. Setelah bumbu siap, sekarang kita olah dagingnya. Guys, daging yang biasa digunakan untuk sate ambal adalah daging ayam. Gak cuma dagingnya doang, tapi ada juga kulit ayam. Berbeda dengan daging ayam, sebelum diolah, kulit ayam harus direbus dulu biar teksturnya lebih empuk ya guys. Untuk sate biasanya kan pakai kecap manis. Nah, untuk sate ambal yang dipakai adalah gula batok kayak gini nih. Gulanya harus dibalur ke seluruh bagian sate bareng sama bumbu yang udah kita bikin tadi guys. Proses ini disebut dengan marinasi ya guys. Sobat kuliner, hari ini gak kerasa ya, saya sudah jalan-jalan dan kuliner di berbagai daerah di Nusantara seperti Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wah, hebat ya, Indonesia memang kaya rasa dan cerita. Lupa lestarikan budaya Indonesia ya. Nah, sebelum Keniza pamit, Keniza mau pantun dulu nih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.